17 aplikasi pinjaman online ini jangan sampai telat bayar atau gagal bayar karena ada debt collector lapangannya. Oke, kita simak saja ke 17 aplikasi pinjaman online ini karena semuanya ini pinjol yang legal. Nah, yang pertama adalah aplikasi Julo. Jadi untuk aplikasi Julo ini mereka, meskipun mereka ini aplikasi yang legal, mereka punya debt collector lapangan yang tersebar di seluruh area. Khususnya di Jabodetabek sangat banyak debt collector lapangannya. Jadi teman-teman yang tinggal di Jabodetabek perlu hati-hati kalau telat bayar di aplikasi Julo, karena tidak segan-segan untuk DC-nya itu akan datang untuk menagih kalau teman-teman itu telat bayar. Nah, yang kedua adalah aplikasi Neobank. Ini semacam bank digital yang punya fitur pinjaman. Nah, karena ini merupakan bank digital, jadi banyak orang yang pakai aplikasi ini ya sekedar buat nabung, buat investasi, buat transfer, buat nerima pembayaran gitu. Jadi sedikit banget yang pakai buat pinjaman. Nah, karena sedikit yang pakai buat pinjaman, alhasil untuk yang gagal bayar itu akhirnya ya sedikit. Nah, karena yang gagal bayar itu sedikit, akhirnya untuk perusahaan ini tidak mengeluarkan debt collector lapangan gitu. Jadi untuk aplikasi Neobank ini tidak ada DC lapangannya, tapi ada update yang terbaru. Saya ada info kalau mulai bulan Juni ini ada DC lapangannya itu di Kota Jakarta. Jadi yang tinggal di Kota Jakarta harap hati-hati, tapi kalau yang tinggal di luar Kota Jakarta sejauh ini masih aman. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Finplus. Ini juga salah satu aplikasi yang cukup banyak penggunanya. Ini aplikasi yang legal, diawasi sama OJK. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir kalau telat bayar di aplikasi yang satu ini. Tapi kalau masalah debt collector lapangan, nah ini juga agak waspada karena mulai bulan Mei 2026 mereka mulai mengeluarkan debt collector lapangan di wilayah Jabodetabek. Sehingga teman-teman yang lokasinya di area Jabodetabek wajib hati-hati kalau lagi telat bayar di aplikasi Finplus gitu. Karena biasanya akan ada orang dari DC mereka yang bakal datang. Nah, yang keempat adalah aplikasi Adira Finance. Nah, ini juga layanan dari Adira. Kita pasti tahu ya kalau Adira ini biasanya dipakai banyak orang itu untuk menggadaikan BPKB sepeda motor atau mobilnya. Jadi dengan menggadaikan BPKB bisa dapat pinjaman sesuai nominal yang disepakati. Nah, aplikasi ini juga ada debt collector lapangannya, DC lapangannya tersebar sangat luas karena biasanya di tiap kota itu ada cabang dari Adira. Jadi teman-teman yang telat bayar, yang gagal bayar di aplikasi Adira wajib hati-hati karena bisa saja didatangi oleh DC lapangan aplikasi Adira gitu. Nah, yang kelima adalah aplikasi EasyCash. Ini juga salah satu pinjol besar juga. Ini pinjol yang cukup banyak penggunanya, yang download sudah puluhan juta orang, dan aplikasi ini juga sering banget membuka lowongan kerja buat debt collector gitu. Jadi mereka lagi gencar-gencarnya membuka rekrutmen untuk DC lapangan yang siap menagih ke rumah nasabah. Jadi saya ingatkan hati-hati buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi EasyCash karena bisa saja didatangi oleh DC lapangan aplikasi EasyCash gitu. Nah, yang keenam adalah aplikasi GoPay Pinjam dan juga GoPay Paylater. Jadi ini merupakan aplikasi pinjaman di bawah naungan Gojek, di mana Gojek ini perusahaan yang cukup besar yang pasti mereka punya debt collector lapangan. Nah, nggak enaknya lagi di aplikasi ini mereka untuk debt collector lapangannya itu tersebar di banyak kota. Jadi nggak cuma di kota kecil saja, nggak cuma di kota besar saja, tapi di banyak kota yang ada Gojeknya itu pasti ada debt collector lapangan GoPay Pinjam maupun GoPay Paylater gitu. Jadi teman-teman wajib hati-hati kalau memang di lokasinya itu ada layanan Gojek, ya pasti ada DC lapangan aplikasi ini gitu. Nah, yang ketujuh adalah aplikasi Singa ID. Nah, ini juga salah satu pinjol legal yang mereka pasti ada izinnya, pasti diawasi sama OJK. Jadi teman-teman kalau telat bayar di aplikasi ini memang secara regulasi mereka diawasi ketat sama OJK. Nah, tapi kalau masalah DC lapangan sudah dikonfirmasi kalau aplikasi Singa ID ini ada DC lapangan di Kota Bandung. Jadi teman-teman yang ada di wilayah Bandung bisa lebih waspada, entah itu di Kota Bandung, entah itu di Kabupaten Bandung dan sekitarnya, perlu waspada karena bisa saja didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Singa. Dan selain itu untuk BI checking juga otomatis bakal masuk. Jadi selain ada peluang didatangi DC lapangan, teman-teman bakal sulit untuk mengajukan di pinjol yang lain kalau telat bayar di aplikasi Singa ID. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Uwatas. Nah, jadi sama seperti Gojek, untuk aplikasi Uwatas ini debt collector lapangan mereka sudah mulai berkeliaran, sudah mulai bertebaran. Nah, tapi kalau Uwatas ini mereka hanya terdeteksi di wilayah Jabodetabek.
Jadi teman-teman yang tinggal di area Jabodetabek perlu lebih waspada lagi karena bisa saja didatangi oleh debt collector lapangan aplikasi Watas. Tapi DC lapangan mereka itu nggak sengeri, nggak semenakutkan yang kita bayangkan gitu. DC lapangan mereka hanya datang untuk menagih saja, untuk mengingatkan pembayaran, dan nggak lebih dari itu. Jadi ini hanyalah soal penagihan lah gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti bakal gimana-gimana, bakal barangnya disita, itu ya enggak gitu. Ini hanya masalah mereka mengingatkan pembayaran. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Indodana. Jadi Indodana ini merupakan pay letter yang cukup banyak penggunanya. Aplikasi ini legal, statusnya ada izin dari OJK. Jadi meskipun teman-teman telat bayar di aplikasi Indodana, ya teman-teman ya tetap dilindungi sama OJK gitu. Sama pihak Indodana juga nggak bakalan disebar datanya. Nah, kalau telat bayar di aplikasi Indodana, DC lapangan mereka itu sudah mulai menyebar di banyak kota. Jadi teman-teman nggak cuma ditagih secara lewat online saja atau lewat digital, tapi ada peluang untuk didatangi oleh debt collector lapangan mereka gitu. Jadi teman-teman yang tinggal dimanapun di kota besar di Indonesia wajib hati-hati. Kecuali kalau teman-teman itu tinggalnya di kota kecil kayak misalnya Lamongan, terus Pacitan, terus kota Batang, Blora, dan seterusnya. Kota-kota kecil seperti ini nggak begitu ada peluang yang besar untuk didatangi gitu. Tidak seperti halnya kayak kota Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan seterusnya. Ini lebih besar peluangnya buat didatangi. Jadi lebih hati-hati saja. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Lasbon. Ini layanan pinjaman dari aplikasi Lazada. Kita pasti mengetahui kalau aplikasi Lazada ini perusahaan yang besar, dan pastinya kalau mereka punya fitur pinjaman, ya pastinya mereka punya debt collector lapangan gitu. Tapi teman-teman nggak usah terlalu panik atau gimana, karena untuk debt collector mereka itu nggak seagresif yang kita bayangkan. Bahkan ada yang telat bayar 2 bulan, 3 bulan itu belum didatangi. Kali gitu. Jadi nggak begitu agresif dibandingkan pinjol yang lain. Ya masih oke lah kalau teman-teman itu telat bayar gitu. Tapi kalau masalah debt collector
Tunaiku. Jadi Tunaiku ini di bawah naungan Bank Amar atau Amar Bank. Jadi kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Tunaiku, ya sebaiknya tetap hati-hati saja, karena untuk Amar Bank ini kan ada DC lapangan. DC lapangan untuk menagih nasabah yang telat bayar di Amar Bank. Nah, DC lapangan yang sudah ada ini yang mereka perintah juga untuk menagih nasabah yang telat bayar di Tunaiku gitu, karena ini produk dari mereka. Jadi untuk penagihan mereka memanfaatkan debt collector lapangan yang sudah ada gitu. Mereka tidak merekrut DC lapangan yang baru, tapi karena untuk Amar Bank ini ada DC lapangannya, yang mereka memanfaatkan DC lapangan yang sudah ada untuk menagih orang-orang yang telat bayar di aplikasi Tunaiku. Jadi ini perlu hati-hati yang telat bayar di aplikasi Tunaiku. Nah, yang ke-16 adalah aplikasi Aku Laku. Nggak bisa dibantah lagi kalau aplikasi yang satu ini pasti ada debt collector lapangannya, karena aplikasi kecil-kecil saja ada DC lapangannya, apalagi aplikasi Aku Laku gitu. Dimana aplikasi ini ya pasti teman-teman udah denger, karena ini merupakan sesepuhnya di dunia pinjol. Pasti ada DC lapangannya, dan pasti kita harus lebih ekstra hati-hati lagi kalau telat bayar di aplikasi Aku Laku. Nah, yang terakhir adalah aplikasi Kredivo. Nah, ini adalah aplikasi yang paling agresif dibandingkan pinjol manapun. Bahkan kalau dibandingkan dengan aplikasi Aku Laku, aplikasi Kredivo ini lebih cepat dalam hal penagihan. Kalau aplikasi Aku Laku, biasanya DC lapangan mulai datang ketika telat bayarnya itu 2 minggu hingga 3 minggu. Tapi kalau Kredivo ini lebih cepat lagi, telat bayar 1 minggu aja itu langsung didatangi gitu. Jadi perhatian buat teman-teman semuanya, lebih ekstra waspada kalau telat bayar di aplikasi Kredivo.